Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Hmm. Sebelum memulai belajar, silakan kondisikan diri masing-masing. Siapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan? Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Oke. Akan ketua kelas Sugiyarto pimpin untuk berdoa sebelum mulai belajar. Baik, Bu. Ya, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Sugi. Iya, Bu. Baik anak-anak, bertemu kembali ya dengan Ibu Latifah hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan dan kita juga sudah belajar ya tentang struktur dan kebahasaan teks pidato. Hari ini apa yang akan kita pelajari, mohon disimak ya penjelasan dari Ibu. Sudah tampak ya, Nak? Sudah, ada, Bu. Ya, Bu, sudah ada. Oke. Tentang teks pidato ya. Nah, ini dari mulai definisinya, pidato dan sebagainya. Gitu. Tapi sebelum itu, sepertinya ini udah hadir semua atau belum ya? Coba dicek sekretarisnya, Dian Puspita. Sudah, Bu, hari ini masuk semua. Oke, alhamdulillah masuk semua ya, berarti sehat. Ibu lanjut ya. Nah, ini definisi pidato macam-macamnya nih, kebahasaannya ya. Nah, untuk hari ini apa yang kalian harus capai ya pada pembelajaran hari ini? Ya, setelah kita belajar nih bersama-sama, kalian harus mampu ya insya Allah ya memberikan saran dan argumentasi berdasarkan pikiran, gagasan tentang permasalahan aktual secara tepat dan teliti. Kemudian tujuan yang kedua, kalian ya sebagai peserta didik juga harus mampu nih mencipta sebuah teks pidato dengan tepat serta dengan penuh tanggung jawab. Akan coba ini. Pidato tuh kaitannya dengan public speaking ya anak-anak. Apa sih public speaking itu? Kemampuan kalian ketika berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Nah, sekarang kalian sudah kelas 9 nih ya. Sudah di masa-masa SMP nih. Kemudian nanti insya Allah lanjut ke SMA. Lanjut lagi, mudah-mudahan ada rezekinya masuk ke perguruan tinggi hingga kalian sampai terjun ke masyarakat. Nah, ketika kalian sudah belajar teks pidato, kira-kira apa coba manfaatnya? Coba, siapa bisa? Coba Yulia, apa sih manfaatnya kalau kita sudah bisa berpidato? Bisa percaya diri, Bu, karena terbiasa tampil di depan umum, Bu. Pintar, iya, percaya diri sudah bisa tampil. Terus jawabannya pintar-pintar ya anak ibu ya. Nah, sekarang sini dulu nih. Nah, ini tujuan berpidato yang kita pelajari kemarin itu tentang pidato persuasif. Ada yang masih ingat nggak apa itu persuasif? Ada yang masih ingat? Ajakan, Bu, ajakan. Ajakan, Bu. Ya, ajakan. Ya, imbauan. Oke, kita fokus ke sini ya, yang persuasif ya. Nah, nih, coba perhatikan. Ada 3 foto di sini. Yang Ibu kutip dari sebuah artikel ya atau berita tentang permasalahan aktual. Terlihat tidak nih gambar foto apa? Bu, itu ya, yang pakai topi siapa ya, Bu? Gubernur kita, Bu. Nah, iya, ini Hidina ya, Halim ya. Nah, di sini ada keterangan-keterangan gambarnya ya. Nanti untuk berita lengkapnya Ibu akan kirimkan ya linknya melalui grup WhatsApp dan Classroom. Nah, coba dibaca ya. Di sini ada pertama nih, Ibu ambil sebuah judul, jumlah siswa putus sekolah di Lebak naik selama pandemi. Kemudian judul yang kedua, sebanyak 13 SMA atau SMK belum punya gedung sekolah. Dan yang ketiga,
hampir setahun pandemi, lemari di kelas SD jadi tempat ayam bertelur. Ini masalah atau bukan, Nak? Masalah, Bu. Itu masa ayam bertelur di sekolah, Bu? Nah, iya. Bagaimana bisa itu lemari sekolah, ya? Bisa ada ayam bertelur. Ini adalah masalah atau realita yang tidak sesuai dengan harapan. Apa kaitannya masalah ini dengan pidato persuasif? Coba siapa yang tanya permasalahan dengan pidato persuasif? Belum, Bu. Itu kalau kita bikin pidato, maksudnya nanti kayak hampir setahun pandemi, lemari di kelas SD jadi tempat ayam bertelur. Itu kita bikin ngajak supaya maksudnya sesekali ini sekolah ya, bersih-bersih sekolah ya, ngajak. Nah, iya, pintar Yulia, benar seperti itu. Dari permasalahan ini, kita mencoba membuat sebuah teks pidato persuasif mengajak agar warga sekolah itu peduli dengan lingkungan sekolahnya. Masa sampai ada ayam bertelur di lemari, ya kan? Nah, pintar. Oke, Ibu anggap alhamdulillah semua paham ya tentang kaitannya masalah ini. Jadi kita dituntut berlatih untuk menyelesaikan masalah ya, masalah-masalah yang terkait di lingkungan kita. Kita harus peduli sebagai warga negara Indonesia, peduli dengan lingkungan. Bisa berlanjut ke tahap ini. Nah, tuangkan arah gagasan, pikiran, arahan, dan pesan kalian. Apa itu gagasan, pikiran, arahan? Ibu yakin kalian sudah paham ya. Yang ada ide-ide nih, ide-ide cemerlang kita nih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Nah, nanti kita tulis dalam bentuk pidato persuasif yang meyakinkan, yang mengajak, dan memberi contoh. Ya. Nah, persiapan menulis, pelajari topik dulu. Nanti kalian pilih topiknya yang sudah Ibu sajikan di LKPD ya, di link WhatsApp dan Google Classroom. Yang ditanyakan nanti kita bisa berkomunikasi melalui via grup WhatsApp ya. Di sana bisa berdiskusi secara asinkronus. Nah, ini cara memersuasinya. Ini juga ada di buku paket nih penjelasannya. Nah, anak ya. Siap menulis ya. Nah, silakan kalian kan sudah dibagi kelompok. Itu kalian berdiskusi di Google Classroom. Kemudian Ibu juga sudah memberikan link ya, memberikan link contoh teks pidato. Nah, ini seperti ini ya, LKPD-nya sebentar. Terlihat ya. Nah, mengenai ketiga tema berita ini, silakan ubah ya, bukan mengubah sih, maksudnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam berdasarkan isi artikel atau teks berita ini, kalian tuangkan dalam bentuk pidato persuasif. Untuk solusinya ada contoh ya, Ibu kasih contoh ya. Sebentar, nah, Ibu scroll dulu. Nah, 80% sampah di Lebak berpotensi cemari lingkungan. Waduh, bagaimana nih kita sebagai pelajar ya memberikan solusi apa terhadap ini? Nah, ini instruksinya dibaca ya, instruksi di LKPD-nya. Buatlah sebuah kerangka, berikan saran argumen, dan ciptakan sebuah teks pidato. Classroom. Nanti setelah itu kita bertemu kembali pukul 11 untuk menyajikan hasil kerja kelompok kalian ya. Oke, baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Sudah bagaimana mengerjakannya? Coba ya Ibu ini. Mana Imas? Terdengar ya? Iya, Bu. Oh, ada, alhamdulillah sinyalnya udah masuk ke susukan ya. Maklum kita lagi jembatan sekolahnya. Iya, Bu. Ya. Tadi Imas pilih yang mana? Masalahnya sudah ya? Berkerumun, Bu. Itu corona, nggak boleh berkerumun. Iya, berarti isi pidato persuasifnya kita mengajak masyarakat agar tidak berkerumun. Nah, Ibu sudah baca beberapa karya dari kalian ya, bagus, alhamdulillah ya. Hanya ada beberapa evaluasi. Tidak belajar berpidato, menulis pidato ya. Apa saja kira-kira kendalanya? Mungkin dari tadi yang Ibu baca itu dari tata bahasanya nih, ada yang belum menggunakan Anda baca dengan baik dan benar. Itu Ibu sampaikan untuk pertemuan selanjutnya ya. Dari hasil teks menulis teks itu nanti kita sunting, kemudian kalian siap-siap tampil ya untuk berpidato.
berpidato. Sekarang Sugi silakan kita tutup dengan baca doa ya. Sugi, Iya, Bu. silakan dipimpin berdoa. Oke. Baiklah, teman-teman. Karena sudah berakhir pelajaran dari Ibu Nur, mari kita berdoa dimulai.